dicobalah sekali aja karena upahnya besar kan, tertarik mereka. Coba-coba Bu, sekali coba sekali siapa tahu lolos kan, karena upahnya besar. Sekali nganter aja bisa 50 juta, sekali nganter aja bisa 50 juta kan, 50 juta pikir mereka kan bisa kan. Kita tuh selalu menerapkan kepada mereka, kalian tuh hidup nggak cuma di sini loh, ini yang luar itu keluarga kalian, masyarakat, teman-teman tuh menanti kalian, makanya kalian harus optimis. Hidup itu nggak berakhir hanya di sini saja. Mereka di dalam kayak ada geng-geng juga nggak Bu? Ya kalau geng-geng sih pasti ada sih ya, namanya kayak Mbak ini ya, nyamannya sama siapa sih, gitu kan? Ya ada sih, kayak gitu, pasti ada. Tapi nggak pernah terjadi kayak di film-film Hollywood gitu ya? Ini tadi kan Bu, kita ada bincang-bincang perihal kasus terbanyak itu kan di case narkotika nih, narkoba. Ini 80% sebanyak ini perempuan yang melakukan hal itu kan agak gimana gitu Bu? Ya memang di lapas perempuan kelas 2 Batam ini mayoritas itu narkoba, dan yang luar biasa hukuman mereka itu tinggi-tinggi ya. Jadi mobilitas keluar masuknya warga binaan itu banyakkan yang masuk daripada yang keluar ya. Contohnya saat ini kan di masa pandemi ini ada program dari pemerintah yaitu asimilasi ya kan. Asimilasi itu yang narkoba dia di bawah 5 tahun, terus kasus-kasus tertentu. Nah di sini, sedangkan di sini hukumannya itu ya tahu sendiri Pak Direkturnya, hukumannya di atas 5 tahun semua. Mungkin kalau pasangan ya kan, pengaruhnya pasangan mereka melakukan itu, pengaruhnya lingkungan atau pengaruh faktor ekonomi gitu ya. Jadinya cuman sekali-sekali kan, dicobalah sekali aja karena upahnya besar kan, tertarik mereka. Coba-coba Bu, sekali coba sekali siapa tahu lolos kan, karena upahnya besar. Sekali nganter aja bisa 50 juta, sekali nganter aja bisa 50 juta kan, 50 juta pikir mereka kan bisa buat modal atau buat usaha atau buat apalah ya. Nggak taunya udah ketangkep di luar. Belum berhasil sudah tertangkap. Oh itu banyak ya? Banyak ya kayak gitu, banyak. Jadi kayak alat ya, yang nggak paham mereka ya. Jadi kayak alat. Ya sebisa mungkin kita ngadain pendekatan kepada mereka itu ya sudah jalani keadaan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, oleh Tuhan. Nah kayak kalau misalnya lahiran di sini tuh perlakuannya ada nggak? Ya perlakuan ada, perlakuan khusus ada. Ya memang ada perlakuan khusus buat wanita hamil, ibu menyusui, tentunya kamarnya kita bedakan. Terus buat anaknya juga kita perhatikan untuk vaksin misalnya. Terus ekstra pudingnya kita kasih, perlakuannya, fasilitasnya. Kalau misalnya ini Bu, perempuan nih, kita tahu bulanan perempuan itu kan mut-mutan nih Bu. Ada perlakuan gimana Bu? Ya kalau yang namanya bad mood kayak gitu kan, ya jangankan mereka, kita juga kalau udah mulai tanda-tanda datang gitu kan, memang ada sih ya. Tapi sebanyak mereka itu ya tentunya kalau mereka ada yang kayak gitu ya, mereka sering di sini kan ada wali pemasyarakatan namanya. Ini kan agak berbeda nih perlakuannya perempuan dengan laki-laki nih Bu. Karena nggak hal yang mungkin tertuju ke LPP itu, Ibu lah ya selaku pimpinan di sini kayak protes gimana gitu dari laki-laki gitu. Pernah nggak terjadi? Nggak ada sih. Nggak ya? Nggak. Selama ini ya maksudnya laki-laki yang di lapas lain mungkin ada gitu di speak up dari sana, perempuan begini di lapas di sini beda gitu nggak ada ya. Soalnya kan termasuk di sini termasuk ya enak ya gitu. Ya di sini dia dibuat enak dibuat senyaman-nyaman mungkin gitu. Karena perempuan itu beda, sensitifnya beda kan. Nggak terjadi kalau misalnya ini kan ada pemakai kan ya, pemakai gitu ketika dia misalnya ingin pakai gitu kan ada tanda-tanda gimana tuh? Kita sudah bekerja sama dengan BNN
ya kan. Kita lakukan di sini, kita punya program rehab. Nah, di sini kemarin sih sudah kita rencanakan mau bulan September ini kalau nggak salah kita mau adakan semacam rehab lah, rehab buat warga binaan pecandu-pecandu. Kita nanti kita adakan kegiatan itu. Nah, kalau buat sebelum-sebelumnya mereka kecanduan segala macam, ya itu tadi ya, pendekatan-pendekatan itu kan. Di sini kita juga ada para perawat, ada perawat itu kita kalau nggak salah sebanyak 4 orang. Standby. Oh, sebanyak 4 orang. Jadi kalau mereka sempat begitu ya dilakukan kayak terapi kayak gitu, terapi pendekatan. Tapi selama ini sih kayaknya tidak ada yang separah itu sih. Apa Bu beda di Surabaya dengan di sini perempuannya? Mungkin karakter ya. Kalau di Surabaya lebih kalem-kalem ya. Ini tamparan buat anak baru. Warga binaannya lebih kalem-kalem. Terus dari segi hukuman juga bervariasi. Kalau di sini kan lebih dominan ke narkoba. Kalau di Surabaya itu banyak lah ini 100 untuk 100% itu mereka dominasi 20-20 gitu. Kalau di sini kan 80% narkoba, terus hukumannya tinggi-tinggi. Kalau di Surabaya itu hukumannya misalnya sebanyak 500 orang itu hukumannya sih rendah-rendah sih. Jadi untuk penerapan asimilasi pandemi COVID ini mereka banyak yang keluar daripada yang masuk. Kalau di sini kan banyak yang masuk daripada yang keluar, apalagi di masa pandemi ini. Ada nggak yang pernah kayak misalnya keluar masuk gitu? Ada residivis itu namanya. Residivis banyak sih. Misalnya sudah kelar nih, tapi dia ngulah lagi gitu. Ya, kalau mereka kan ada program seperti program PB, pembebasan bersyarat. Ya kan, ketika mereka ada di luar, mereka harus mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan. Ada masa tenggang waktunya. Mereka dalam masa tenggang waktu itu mereka tidak boleh melakukan tindak pidana lagi. Kalau mereka melakukan tindak pidana, berarti nanti PB-nya dicabut kan. Nah, ada beberapa dari warga binaan kita mengulang lagi masuk ke sini lagi. Itu yang namanya residivis. Dan itu misalnya katakan si A yang keluar masuk tadi, ada kayak penekanan khusus nggak ke dia? Oh iya, tentu ada ya. Tentu ada pembinaan khusus buat mereka. Ya jangan sampai ya 1, 2, jangan sampai kalau kata lagu, ada lagu itu jangan sampai 3 kali dong. Nah, ya kan? Iya. Begitu masuk lagi yang kedua, aduh Bu saya nyesel banget, kenapa saya begini? Kan itu saya bilang, ngapain kita jumpa di sini lagi gitu. Ya kan? Mereka kemarin hukuman yang tahun kemarin 8 tahun, sekarang 16 tahun. Ya kan? Penyesalan itu datangnya di belakang. Pernah nggak mereka ngerasa ketika diajak ngobrol sama ibu kayak usaha menyakiti kita bagaimana? Kalau ngobrol selama ini nggak ada sih. Mereka tuh baik-baik semua. Mengingat banyak case itu ke narkoba ya, ke narkotika, perempuan ini ada nggak pesan-pesan khusus ke teman-teman di luar sana gitu biar lebih aware gitu? Oh ya, khususnya buat perempuan ya. Kita ke perempuan kok. Ya buat perempuan yang ada di luar sana, jangan deh bermain-main dengan narkoba, karena berujung akan kalau nggak di penjara, mengkubur gitu. Ya, jadi buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana kita harus pintar ya dalam bergaul, dalam memilih pasangan tentunya ya. Jangan mudah diiming-imingi dan janji. Ya, kita harus jadi perempuan itu harus pintar. Kita punya tanggung jawab kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak kita. Ini kan ada di kasus terbesar di sini, ada nggak kayak hukuman sampai hukuman mati gitu? Ada? Hukuman mati nggak ada. Hukuman seumur hidup. Seumur hidup ya. Ada 2 narkoba, 2 pembunuhan. Perempuan ada 2 pembunuhan. Ada. Oh ya. Pembunuhan. Ya itu juga. Ya kronologisnya juga karena terjebak juga sih. Oh. Tapi kita sudah lakukan upaya untuk pengampunan dari Presiden. Untuk gerasi itu mereka nanti dapat angka sebesar 20 tahun. Jadi mereka jalani dulu 5 tahun,
kita usulkan nanti mereka dapat ya, yang 20 tahun itu baru nanti mereka dapat semacam remisi segala macam. Pernah nggak ngobrol sama mereka Bu, hal yang paling ini bagaimana mereka bisa melakukan itu, dan setelah itu gimana rasanya setelah melakukan itu dan sampai di sini? Pernah sih sama si salah satu itu potensinya besar banget, anak itu dia pandai ngedance gitu. Dia salah satu dancer di sini juga, itu juga pernah dia mengikuti kegiatan ngedance sendiri itu. Ya dia melakukan kayak gitu itu sama pasangannya yang pembunuhan ya. Pasangannya dibunuh? Sama pasangannya, jadi dia itu juga sebenarnya sih jebakan gitu. Jebakan, tapi ya dia tentunya ya menyesal banget sampai terjadi hal yang begitu. Dan alhamdulillah dia di sini mengikuti kegiatan, dan salah satu orang yang memang sudah saya percaya. Beliau? Iya. Oh iya? Si Irma, tapi udah jinak sih orangnya. Jinak, mudah-mudahan sih ada perubahan hukuman ya, dari seumur hidup jadi 20 tahun. Hal-hal begitu Ibu berkenan itu mengurus supaya lebih dipermudah, lu harus begini Iya, menyampaikan itu ya. Ya bahkan ada yang sudah tua di situ kasusnya pembunuhan juga kan narkoba, saya lupa ya. Itu makan dia ikut kegiatan yang benar-benar dia jalanin dengan ikhlas, dengan penuh semangat. Ya kan, hukuman seumur hidup loh. Jadi kita selalu memberikan motivasi kepada mereka supaya hidup itu hanya Allah yang tahu loh, hanya Tuhan yang tahu. Apapun agama kita, yang si Irma itu agamanya Kristen sih, apapun, dan dia taat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Nah, bahkan kemarin tuh gereja dibagusin. Irma, ibu ini nih punya ini nih, coba kamu ini yang cek gitu kan? Iya itu gitu ya. Makanya kegiatan keagamaan diikuti semua. Dibimbing di awal ya Bu? Iya, dari awal. Luar biasa sih. Peran LPP ini sungguh luar biasa terhadap case-case seperti ini ya. Dan ini yang awam kurang tahu nih. Dan kita harus berterima kasih KTK Lover di sini. Kita harus berterima kasih buat Ibu Ike, mengingat hal-hal seperti ini kita sangat kurang ya. Masyarakat sangat kurang yang demikian, dan tentu kita juga bukan mengajak untuk kesini. Wah, jangan. Ini lebih ke pembinaan ya Bu, pembinaan. Seperti yang disampaikan Ibu Ike tadi, mungkin buat teman-teman kita yang perempuan, kita lebih tertuju ke perempuan, mengingat banyak jebakan-jebakan yang seperti disampaikan Ibu Ike. Mungkin lebih cerdas ya lah ya. Perempuan ini harus cerdas, harus pintar. Harus pintar. Oke, mungkin kita kurangi lah ya beban-beban negara ini melalui diri kita sendiri. Dari kita sendiri, keluarga kita, dan teman-teman kita selalu mengingatkan. Iya, itu pesan dari Bu Ike. Terima kasih. Besar harapan kita Bu dari KTK TV, boleh lagi bersilaturahmi ke sini Bu. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bye bye KTK Lover.